damai sejahtera. Hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Hidupku ikuti kehendak-Mu di setiap hariku, di setiap nafasku, karena Kau tahu yang terbaik bagiku. Ku percaya sepenuhnya indah rancangan-Mu. Thank you, Jesus. Datang padamu, ku rendahkan hati ini, kembali dekat kasih-Mu. Perkataan-Mu menyentuh relung hatiku, pulihkan masa depanku, satu-satunya pribadi yang mengasihiku. Di mata-Mu berharga hidupku. Ku beri hidupku, ikuti kehendak-Mu di setiap hariku, di setiap nafasku, karena Kau tahu yang terbaik bagiku. Ku percaya sepenuhnya indah rancangan-Mu. Datang padamu, ku rendahkan hati ini, kembali dekat kasih-Mu. Perkataan-Mu menyentuh relung hatiku, pulihkan masa depanku, satu-satunya pribadi yang mengasihiku. Di mata-Mu berharga hidupku, satu-satunya pribadi yang mengasihiku. Di mata-Mu berharga hidupku. Ku beri hidupku, ikuti kehendak-Mu di setiap hariku, di setiap nafasku, karena Kau
senangkanmu. Segenap hatiku ku serahkan padamu. Sepanjang hidupku untuk menyembahmu, senangkanmu. Segenap hatiku ku serahkan padamu. Sepanjang hidupku untuk menyembahmu, senangkanmu. Ku beri hidupku ikuti kehendakmu di setiap hariku, di setiap nafasku, karena kau tahu yang terbaik bagiku. Ku percaya sepenuhnya indah rancangan. Thank you Lord. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Halo mahasiswa, kembali lagi di ibadah online khusus mahasiswa Campus Connection. Saya harap kita semua berada dalam kondisi yang baik dan semangat juga untuk teman-teman yang sedang menempuh semester baru di tahun ini. Saya percaya akan ada penyertaan Tuhan yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat hari ini, biar Roh Kudus yang berbicara secara spesifik buat setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Teman-teman, ada satu film yang belum lama ini lagi happening di layar kaca. Kita tebak-tebakan yuk. Ada dua kata. Judulnya pakai bahasa Inggris. Banyak anak kecil yang nonton dan karakter-karakternya bisa menstimulasi mata kita karena terdapat beragam macam warna. Dan ini merupakan season yang kedua. Coba tebak dulu. Yes, Inside Out 2. Teman-teman, apakah ada yang sudah nonton? Bagi yang belum nonton, mohon maaf banget nih teman-teman karena saya akan spoiler sedikit terkait film Inside Out ini. Bagi yang belum tahu, film Inside Out ini menceritakan tentang seorang anak perempuan yang bernama Riley. Riley dengan berbagai macam emosi dalam dirinya yang diwujudkan dalam bentuk karakter. Karakternya ada apa saja? Ada joy, sadness, angry, fear, dan disgusting. Nah, dalam Inside Out 2 ini terdapat pengenalan berbagai emosi baru, yaitu embarrassment, ennui, envy, dan anxiety. Lalu fungsinya apa ya? Fungsi 9 emosi ini tuh untuk apa ya? Nah, 9 emosi ini berperan penting untuk menentukan apa yang si Riley ini rasakan. Apa yang dipikirkan dan apa yang akan dilakukan oleh Riley ini ditentukan oleh konsol pikiran yang berada di headquarters atau aku sebutnya HQ. Dan konsol pikiran ini dioperasikan oleh 9 emosi tersebut. Kalau lagi happy banget gitu ya Joe yang take over. Kalau lagi sedih, ya sadness yang take over. Atau bahkan kalau misalnya si Fear nih takut gitu, dia nggak sengaja tekan konsolnya, bisa langsung merasakan takut. Singkat ceritanya,
Riley ini mau masuk ke SMA, ke high school. Masuklah ke fase pubertas. Suatu ketika sebelum dia masuk SMA, Riley mengikuti hockey camp yang di dalamnya ada tim yang paling terkenal dan juga jagoan. Camp inilah yang akan menentukan apakah Riley akan masuk ke dalam tim hockey tersebut atau tidak. Ditambah lagi teman-teman, sebelum dia memulai hockey camp ini, ternyata kedua teman dekatnya di SMP gak akan satu sekolah lagi dengan Riley. Hal inilah yang membuat Riley semakin ingin masuk ke tim hoki terkenal tersebut supaya dia merasa aman dan memiliki teman. Satu hal menarik yang mau saya bahas adalah ketika Riley ini mulai merasakan khawatir, anxiety, dia anxious driving. Dia melakukan segala sesuatu karena dia di-drive oleh anxiety. Dia menghalalkan berbagai macam cara supaya dia bisa diterima dan masuk ke tim yang dia inginkan. Suatu ketika saat pertandingan, karena si Riley ini terlalu berlebihan ingin menangnya, akhirnya pun dia melakukan pelanggaran dan mendapatkan penalti. Dia harus masuk ke kotak penalti selama 2 menit. Dan di saat itulah anxiety take over seluruh konsol pikiran di SQ sampai-sampai konsol pikiran ini nggak bisa diapa-apain teman-teman. Error. Anxiety-nya juga nyatu sama si konsolnya. Singkat ceritanya, Joy berhasil melakukan sesuatu yang membuat anxiety tenang dan konsol pikiran Riley bisa berfungsi lagi. Tapi ada satu kalimat yang sangat relate buat saya dan mungkin relate juga untuk kebanyakan teman-teman yang nonton. Anxiety bilang, sorry, I was just trying to protect Riley. Anxiety bilang, maaf, dia hanya berusaha untuk melindungi Riley. Berapa banyak dari kita yang merasa relate akan statement tersebut? Kita melakukan segala sesuatu karena kita di-drive oleh kekhawatiran kita. Kita merasa kita perlu melakukan banyak hal dan end up kita dikendalikan oleh kekhawatiran kita. Rasanya tuh susah banget buat chill. Mungkin kita sering merasa kalau otak kita tuh susah untuk berpikir. Gak bisa tenang, ada aja yang harus dipikirkan. Entah memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan atau apa yang sudah terjadi di masa lalu. Duh, nanti gimana ya? Duh, bulan depan gue bisa bayar kuliah gak ya? Harus kerja bagai kuda gitu terus tidurnya cukup 3 jam sehari. Atau mungkin kita sering memikirkan to-do list kita. Entah di kuliah, di pekerjaan, di pelayanan, di rumah, dan masih banyak hal yang harus kita lakukan. Gua kan harus mikirin ini ya, belum beres. Duh, sel leader gua kan minta gua lengkapin data, hari ini deadline-nya. Sekarang jam 12 malam sih, tapi gua mau kerjain sekarang deh biar gua tenang. Atau, gila sih teman gue ini hebat banget ya, bisa A, B, C, D, E, F. Kok gua gak bisa ya kayak dia? Gue mau kayak dia, gue mau ikutan Kita susah gitu untuk tenang. Kalau chill sedikit tuh rasanya kita buang-buang waktu. Takut merasa tertinggal, takut kehilangan opportunity, takut A, B, C, D, E, F, G. Sehingga waktu yang kita habiskan dalam keseharian kita itu berpusat pada pikiran kita yang sulit berhenti. Dan membuat kita pun susah untuk berhenti melakukan segala sesuatu. Mungkin saat ini ketika saya lagi sharing firman Tuhan, ada yang fisiknya dan matanya lagi nonton khotbah ini. Tapi pikirannya lagi nggak di sini. Kita mikir, habis ini makan apa ya? Si ini udah jawab chatting gue belum ya? Ayam geprek habis sih. Berapa banyak yang pernah merasakan seperti itu? Coba boleh angguk-angguk. Ada beberapa garis besar pemikiran yang seringkali membuat kita itu tidak henti-hentinya untuk berpikir. Yang pertama, tugas dan tanggung jawab kita, baik di studi, pekerjaan, pelayanan. Yang kedua adalah masa depan, achievement, karir, finansial, masalah hidup. Atau yang ketiga, kekhawatiran. Yang keempat, hal yang kita senangi atau kita impikan. Lalu yang terakhir, masa lalu, baik penyesalan atau hal yang kita sesali atau mungkin hal yang kita senangi.
Tapi mari sama-sama kita lihat kebenaran firman Tuhan dari Pengkhotbah 2 ayat 22 sampai 23. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Versi NIV-nya dikatakan, what do people get for all the toil and anxious striving, with which they labor under the sun? All their days their work is grief and pain. Even at the night, their minds do not rest. Anxious striving, berjuang, perjuangan karena rasa cemas. Saya pun pernah mengalaminya, teman-teman. Seringkali pun saya tanpa sadar overthinking dan susah banget gitu buat slow down pikiran saya. Bahkan sampai berlebihannya, gak jarang saya jadi burnout sendiri. Dan bahkan ketika saya mau berdoa pun udah di posisi luangin waktu buat doa nih, udah lagi doa. Susah gitu otak saya untuk berhenti berpikir, otak saya penuh, mikir terus. Susah banget buat diem, gak bisa tenang dan gak bisa slow down. Atau bahkan sebagian dari kita ada yang jarang berdoa. Pas ditanya kenapa? Jawabannya, iya nih sibuk. Iya nih gak sempet. Iya nih keburu capek akhirnya gak sempet doa. Gak sempet ngobrol sama Tuhan. Kita terlalu sibuk dengan dunia yang terus berputar, tantangan hidup yang ada atau mungkin kekhawatiran dan ketidakpastian yang ada dalam hidup kita. Teman-teman, namanya juga hidup ya guys, realita kehidupan. Banyak sekali hal yang harus kita kerjakan, betul? Banyak yang harus kita pikirkan dan hidup kita ini pun gak luput dari yang namanya tantangan hidup. Belum lagi kita hidup di dunia serba digital yang membuat kita dengan mudahnya melihat apa yang terjadi di keseluruhan dunia. Beban kehidupan dan season kehidupan yang terus berganti seringkali menarik kita untuk terus berpikir. Tapi teman-teman, kalau kita nggak tahu gimana caranya slowing our mind, kalau kita nggak tahu caranya untuk stop for a while, lama-kelamaan kita akan burn out. Lama-kelamaan kita akan stres. Lama-kelamaan kita akan frustasi sama kehidupan kita atau bahkan kita depresi. Kita akan kehilangan sukacita kita dan kita akan draining. Slowing our mind dan stop for a while yang gue maksud ini bukan berarti oke, kita berhenti mikir terus kita chill nonton drakor, nonton Netflix, main game dan lain hal sebagainya. Bukan berarti nggak boleh chill dan melakukan hal yang kita senangi ya teman-teman. Bukan berarti kita nggak boleh chill dan melakukan hal yang mengentertain kita. Silakan saja teman-teman, kita tahu kita manusia, kita butuh hiburan. Tapi teman-teman ketahuilah bahwa hal tersebut baik nonton Netflix, YouTube, me time dan lain-lain gak akan pernah membuat pikiran dan jiwa kita pulih dan utuh. 1 jam, 2 jam kita nonton, kita nongkrong sama teman-teman, kita me time, kita happy, kita lupa gitu sama masalah kita. Tapi begitu selesai, kita kembali lagi burn out, kita stress lagi, kita draining lagi. Mari sama-sama kita belajar dari karakter Yesus. Kita baca yuk di Markus 1 ayat 35 sampai 37. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Seperti yang kita tahu, Yesus adalah orang yang sibuk. Ya gimana gak sibuk ya, dalam waktu 3 tahun dia harus memuridkan ke-12 muridnya dan Yesus pun mempersiapkan murid-muridnya untuk membawa pesan ke seluruh dunia. Belum lagi Yesus melayani sambil menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, menyucikan bait suci, menyebarkan kasih ke seluruh orang dan berbagai macam pelayanan yang harus dilakukan. Gimana gak dicari orang-orang coba? Apakah ada yang tugas dan tanggung jawabnya yang melebihi Yesus? Sudah pasti tidak akan ada ya guys. Tapi dikatakan di Markus 1 ayat 35 sampai
37. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kita bisa belajar dari teladan Yesus. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus secara konsisten dan sengaja menciptakan ruang untuk mendengarkan dari surga dan menghabiskan waktu bersama Bapa. Dia secara konsisten dan sengaja memutuskan hubungan dengan orang banyak, break sejenak, meredam sebuah kebisingan masyarakat, membungkam dan menarik diri dari semua gangguan dunia ini. Kenapa? Karena Yesus tahu prioritasnya. Relasi dengan Bapa adalah yang utama. Dia tahu sumber kekuatannya, sumber ketenangannya dia tahu berasal dari Bapa. There is no such thing as intimacy without intentionally. Karena tidak akan ada keakraban, kedekatan tanpa disengaja. Kalau bisa akrab tanpa disengaja sih kita nggak perlu ya namanya PDKT sama lawan jenis. Langsung aja gitu gas jadian. Tapi kan nyatanya enggak teman-teman. Kita harus sengaja untuk meluangkan waktu, untuk kenal lebih dalam lagi, untuk ngobrol. Sama halnya dengan kerohanian kita dengan Tuhan. Kita nggak akan pernah dekat sama Tuhan kalau kita nggak pernah sengaja untuk mendekatkan diri. Kita bisa belajar dari teladan Yesus di Markus 1 ayat 35 sampai 37. Walaupun Tuhan super sibuk, walaupun dikatakan semua orang mencari Yesus, tapi Yesus tetap bisa slowing his mind dan berdiam diri di hadapan Bapa. Ada 3 langkah praktis untuk bisa slowing our mind, berdiam diri di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah mengambil bagian dalam silence and solitude. Apa itu silence and solitude? Silence yang artinya hening, tanpa suara, baik secara eksternal maupun internal. Solitude, berada seorang diri. Singkat katanya kita mengambil bagian dalam waktu hening. Teman-teman, waktu hening yang dimaksud di sini itu bukan meditasi dan mengosongkan pikirannya, enggak teman-teman. Tetapi kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita menikmati kehadiran Tuhan ada di sekitar kita. Yesus pun mengambil bagian dalam waktu hening di Markus 1 ayat 35. Ia pergi ke tempat yang sunyi, berada seorang diri, hening, dan berdoa di sana, mengarahkan hati kepada Tuhan. Yesus pun bukan pertama kalinya pergi keluar untuk mengambil waktu hening. Tapi Yesus berulang kali melakukan hal tersebut. Tercatat di siang hari pada Markus 6 ayat 31 sampai 32. Pada malam hari di Matius 14 ayat 23, Lukas 6 ayat 12. Bahkan di awal pelayanan pun Yesus mengambil waktu dalam keheningan, mengambil tempat untuk dapat berjumpa dengan Tuhan. Lalu bagaimana caranya mengambil bagian dalam silence and solitude? Yang pertama adalah tentukan hari dan jam yang sesuai. Apakah kita morning person atau prefer di malam hari? Tapi jangan juga teman-teman pagi-pagi kita ngantuk, kita capek, ya udah malam-malam aja doanya. Tapi pas udah bagian malam kita ketiduran. Yang kedua adalah tentukan tempat yang sesuai. Yang mensupport kita untuk hening baik secara eksternal maupun internal. Hal yang kedua yang bisa kita lakukan untuk slowing our mind, untuk berdiam di hadapan Tuhan adalah disiplin untuk berdoa secara jujur. Kenapa aku bilang disiplin dan jujur? Karena gini teman-teman, seringkali nggak sedikit dari kita itu merasa malas untuk berdoa. Mager nanti aja. Kita nggak bisa menikmati waktu ketika kita berdoa. Kita paham gitu, kita harus berdoa karena dikatakan berdoa adalah nafas orang percaya. Tapi jujur kita susah untuk enjoy dan kita memilih untuk melakukan sesuatu yang menurut kita lebih nyaman. Bahkan misalnya kalau kita amit-amit ada apa-apa nih, kalau kita lagi mau cerita, seringkali kita langsung lari ke teman, kita langsung cerita ke teman kita dengan nyaman sambil menantikan reaksi dan validasi perasaan yang kita tunggu-tunggu. Itu kan teman-teman yang biasanya membuat kita nyaman. Atau, Kak,
Tapi tuh kalau misalnya doa tuh aku bingung mau doa apa, kayak ngomong sendiri. Mau doa sih, tapi rasanya kayak template rutinitas biasa. Teman-teman, let me tell you, berdoa sama Tuhan itu nggak sekaku itu loh teman-teman. Dikatakan Tuhan adalah Tuhan kita, Bapa kita, dan juga sahabat kita. Seringkali yang membuat kita mager berdoa adalah karena kita menganggap doa itu sebagai sesuatu hal yang terlalu jauh, terlalu rohani gitu buat kita. Atau bisa jadi kita memperlakukan doa itu hanya sebagai kewajiban orang Kristen tanpa memaknai relasi yang dibangun. Ada lagu yang mengatakan, I am a friend of God. He calls me apa? Friend. Friend, teman, sahabat. Coba gimana kalau kita lagi cerita ke sahabat kita, mau update sesuatu gitu kita. Excited kan pasti, si ini ngechat gua tadi. Atau misalnya sahabat kita ngasih gift ke kita atau ngasih bantuan ke kita. Kita pasti langsung bilang apa? Thank you. Kalau versi di chat gitu ya, para cewek-cewek nulisnya thank you terus pakai emoticon lope-lope-lope gitu. Sama halnya dengan kehidupan doa kita teman-teman. Jadikanlah Tuhan itu Bapa dan sahabat kita. Update sama Tuhan. Say thank you sama Tuhan. Berdoalah dengan jujur. Express what you feel. Utarakan perasaan kamu. Tuhan, gue sedih. Tuhan, gue takut. Tuhan, gue kecewa. Tuhan, gue sakit hati. Atau mungkin Tuhan, gue bingung. Tuhan, gue stres banget. Mau kamu sedih, mau kamu lagi senang, mau kamu lagi marah, atau mungkin kamu kecewa atau khawatir, express what you feel. Utarakan apa yang kamu rasakan. Utarakan apa yang kamu ekspektasikan. Tuhan, gue ngiranya bakal A, B, C, D, F, G. Tuhan, gue pengen banget masuk kampus ini. Tuhan, gue butuh uang buat beli ini. Tuhan, gue gak tahu harus ngapain lagi. Express what you feel, what you think, and what you need. Jangan kita keep sendiri teman-teman. Dia itu Bapa yang peduli akan kehidupan kita. Tuhan itu sayang banget sama kita teman-teman. Tuhan itu selalu rindu dan excited untuk ngobrol deep talk sama kita. Tuhan itu tahu kita gak bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Makanya Tuhan selalu ada bareng kita dan dikatakan bahwa Tuhan hanya sejauh doa. Express what you feel dengan jujur. Ngobrol sama Tuhan heart to heart. Biasa kalau kita ngobrol sama bestie gitu, kita bisa deep talk ya teman-teman, bisa heart to heart. Sama halnya dengan doa sama Tuhan. Ngobrollah sama Tuhan, heart to heart. Deep talk sama Tuhan. Dan dari situ kita akan semakin peka dan tahu apa sih isi hati Tuhan buat kehidupan kita. Ada two-way conversation. Sama-sama kita baca di Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Versi Inggrisnya dikatakan, don't worry about anything, instead pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. Hal selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk bisa slowing our mind adalah memiliki prinsip bahwa tetap tenang. Tuhan pegang kendali. Job 12 ayat 10 dikatakan, in His hand is the life of every living thing and the breath of all mankind. Di tangan Tuhan ada kehidupan. Tuhan pegang kendali teman-teman. Tuhan pegang kendali atas kehidupan kamu. Tuhan pegang kendali atas masa depan kamu. Tuhan pegang kendali atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Berusaha, bekerja keras, semuanya itu gak ada yang salah teman-teman. Iman tanpa perbuatan pun dikatakan mati. Ada juga yang mengatakan kalau iman itu gak diskon kerja keras.
Janganlah kita hanya percaya sama Tuhan, kita beriman, tapi kita do nothing. Hari ini kita sudah belajar untuk slowing our mind. Kita mengambil bagian dalam silence and solitude. Kita belajar untuk disiplin berdoa dengan jujur dan kita belajar untuk tetap tenang karena Tuhan pegang kendali atas kehidupan kita. Di awal saya sudah menceritakan tentang karakter anxiety. Anxiety melakukan segala sesuatu untuk bisa melindungi Riley. Anxiety berusaha untuk take control segala sesuatu. Tapi teman-teman, janganlah kita seperti anxiety di film Inside Out tersebut. Let me tell you, kita punya Tuhan. Kita punya Yesus. Be still and know that I am God. Enggak semua hal itu terjadi serta-merta hanya karena usaha kita. Bukan kita yang berkuasa atas kehidupan kita, tapi Tuhanlah yang berkuasa. If it God's will, it will God's bill. God know how to fund His project. God is winning battle for you that you have no idea about. Raise your heart and mind knowing that God is fighting for you. Hari ini teman-teman, mungkin banyak di antara kamu yang merasa kesulitan untuk berhenti overthinking. Mungkin banyak di antara kamu yang berusaha keras sampai kamu burn out, kamu draining, kamu capek. Tapi kamu merasa gak pernah cukup. Kamu ngerasa apa yang terjadi dalam kehidupan kamu itu tergantung dari apa yang kamu lakukan. Kamu gak pernah bisa tenang, ketakutan menghantui kamu, ketakutan menghantui pikiran kamu, atau mungkin kamu sulit untuk tidur. Tapi hari ini aku mau bilang, Tuhan ada dalam kehidupan kamu. Kamu punya Tuhan teman-teman, kamu gak sendirian. Datanglah semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepada kamu. Amin teman-teman, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami punya Allah seperti Engkau. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala apapun yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Saat ini ya Bapak, aku mau berdoa untuk teman-temanku yang mungkin saat ini mereka sedang merasakan kesulitan untuk mengendalikan pikiran mereka, kesulitan untuk menghentikan overthinkingnya ya Bapak. Tapi hari ini aku mau katakan berhenti, tenang, diam, dan hari ini Tuhan mengatakan terimalah sukacita yang daripada Tuhan karena Tuhan ada dalam kehidupannya kamu. Hari ini Tuhan, kami tahu kami gak mampu berjalan sendiri. Hari ini Tuhan, kami tahu kami gak berkuasa atas kehidupan kami ya Bapak. Dan hari ini kami mau mengizinkan Tuhan untuk take over seluruh kehidupan kami ya Bapak. Ajakan kami untuk memprioritaskan Tuhan, ajakan kami untuk bisa slowing our mind dan berdiam di hadapan Tuhan ya Bapak. Teman-teman, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat yang daripada Tuhan, damai, sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal itu ada dalam kehidupan kamu. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya kita katakan, amin. Bagi teman-teman yang membutuhkan doa atau konseling lebih lanjut, silakan scan QR ini karena akan ada para leader yang siap untuk mendoakan teman-teman semua. Sampai bertemu lagi, God bless you.